saat ini krisis yang kita hadapi itu dimulai dari kesehatan, Pak. Biasanya krisis itu kan sejak 98, kemudian kita ada krisis 2008, itu dimulai dari sektor keuangan. Di tahun 98 itu dari perbankan, dimulainya dari perbankan, 2008 itu dari moneter, fiskal apa moneter, policy, moneter, sektor moneter. Sekarang dari sektor kesehatan dan dampaknya ke keuangan gitu ya. Dampaknya ke ekonomi sangat luar biasa. Ini yang menunjukkan bahwa kita harus benerin tuh kesehatan. Tidak berarti bahwa eh, kemudian tidak ada kaitannya dengan keuangan karena justru kita ingin orang concern terhadap kesehatan dan tidak hanya kita sendiri tapi seluruh dunia gitu ya. Karena kalau satu negara masih punya penyakit itu ya semuanya akan nyebar juga gitu. Nama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus ITB sebenarnya sebelum ada perasaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Gadjah Mada. Menurut rencana wawancara ini akan kami bukukan meneruskan buku edisi pertama yang sudah terbit. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni UGM, yaitu Bapak Kunto Wibowo Dosonugroho, SEMA PhD. Beliau sekarang adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Apa kabar Pak Kunto? Baik, alhamdulillah. Mana Ya, Pak Bambang? Sehat ya, selalu. ya. Baik. Pak Kunto ini lahir di Solo 30 November 1968. Maka walaupun tulisan namanya pakai A, pasti bacanya O. Betul, Ya, Pak? betul. Ini ini pertama kali loh Bapak bukan pertama kedua lah, kedua kali Ya. orang menyebut nama saya dengan benar dari awal sampai akhir, Pak. Biasanya mereka biasanya Kunta Wibawa Dasanugraha atau Iya. Kunto Wibowo Dasanugraha gitu. Kalau Iya. Bapak lengkap Kunto Wibowo Iya. Dasanugraha. Benar itu. Iya. Karena saya tahu Bapak lahir di Solo. Oh, jadi semuanya jadi O semua, Iya, Pak. jadi baik, Bapak mungkin mulai bisa cerita ketika kuliah di S1 Universitas Gadjah Mada, kemudian terus S2 di University Boston, kemudian S3-nya juga di eh, Australia, University of Canberra. Nah, lalu lama berkarir di Kementerian Keuangan dan saat ini ditugasi menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Monggo, Pak. Ya, kasih Pak Bambang atas kesempatannya, teman-teman semua. Jadi eh, saya cerita dulu Pak ya, nanti monggo kalau mau dipotong-potong silahkan kalau terlalu panjang. Jadi intinya saya itu dulu banget Pak, saya besar dan lahir dan besar di Solo sampai SMA Pak. Kemudian ke ekonomi UGM. Ini menariknya bagi saya itu Pak, karena waktu SMA saya itu sebenarnya jurusannya waktu itu ada A1, A2, A3 gitu Pak ya.
Ya, A1 itu saya masuknya A1 ya, fisika gitu ya kalau nggak salah ya, fisika. Jadi cita-citanya pasti ke teknik ya. Waktu itu pilihan 1 dan 2 di ITB, dan pilihan 3 itu di UGM karena waktu itu ada namanya IPA dan IPS gitu kan. Saya masuk yang IPA IPS. Dan keterimanya di PS Pak, di ekonomi UGM. Jadi sama sekali saya nggak ngerti ini apa ini gitu ya. Dan saya waktu itu milihnya karena dipikirnya itu ekonomi, saya milihnya yang ilmu ekonomi dan studi pembangunan gitu. Karena waktu itu kan sudah dipecah ya, ada akuntansi, manajemen, SSB gitu. Kalau dulu kata kalau sebelum saya itu kan ekonomi terus baru nanti penjurusan. Gitu. Kali ini langsung dijuruskan, saya nggak ngerti, saya pikir ekonomi ya itu ekonomi gitu, saya pilih gitu. Masuk ekonomi UGM, langsung belajar Adam Smith gitu. Waduh, ini apa lagi saya? Tapi ini sesuatu yang menarik gitu ya karena eh, ternyata di ekonomi juga banyak apa mathnya ya, kan ada ekonometrik, ada statistik gitu ya sehingga saya mulai masuk ke dalam situ gitu. Dan banyak hal yang saya pelajari gitu ya yang tadinya saya lebih banyak ke fisika, kimia gitu akhirnya saya belajar mengenai sosial gitu, mengenai bagaimana supply dan demand segala macam gitu. Itu meskipun saya perlu waktu lama, tapi akhirnya saya bisa gitu. Saya perlu waktu 1 tahun untuk belajar lagi, bukan belajar mengenal ekonomi. Itu Pak dari sisi waktu saya di Gajah Mada, eh, termasuk ya memorinya banyak lah kalau di UGM itu Pak. Masih waktu itu saya ingat eh, yang namanya mahasiswa gitu Pak ya. Makanan masih sangat murah gitu. Kalau akhir bulan biasanya ujung-ujungnya Indomie lagi gitu ya. Kemudian apa naik naik bis itu masih 100 perak kalau nggak salah itu ya, bis yang kuning ya, kuning itu masih 100 perak. Lalu saya masuk di Kementerian Keuangan. Saya lulus tahun 93 Maret ya. Terus daftar kemana saja. Jadi saya emang cita-citanya nggak di Kementerian, cita-citanya nggak di Jakarta ya, tapi saya sebar aja lah itu apa, lamaran. 50 lamaran saya sebar gitu kan. Terus pada manggil, pada wawancara gitu ya. Dan yang keterima pertama ada di Kementerian Keuangan. Dan saya masuknya di Badan Analisa BAKM, Badan Analisa Keuangan dan Moneter. Cikal bakalnya BKF. Pertama kali masuk ke sana, eh, kemudian belajar di situ ternyata lebih banyak saya dia apa, mengenai kebijakan-kebijakan fiskal gitu ya, terutama anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi ilmu itu kepake benar gitu. Meskipun ya waktu belajar itu kan dulu waktu di UGM buku-bukunya banyaknya buku-buku dari luar gitu ya. Mengenai subsidi BBM ini ya akhirnya saya harus belajar lagi di 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 Kemenq tadi di PAKM tadi gitu. Hal-hal yang memang membumi ke Indonesia. Saya ingat waktu itu yang dokter yang paling almarhum Pak Guritno itu kan dokter di public finance apa keuangan negara ya. Dokter keuangan negara almarhum Bapak Guritno itu. Jadi buku-buku yang menjelaskan mengenai APBN waktu itu masih jarang sekali. Jadi saya masuk ke Kemenq saya banyak belajar di situ. Tapi dari apa teori-teori yang kita dapat dari buku-buku luar negeri tadi gitu. Terus 3 tahun kemudian di Kemenq saya dapat beasiswa Pak. Ya beasiswa dari ini dana dari World Bank yang dikelola Kementerian Keuangan untuk S2. Alhamdulillah saya daftar keterima gitu kan. Eh, terus ada apa persiapan di Indonesia kemudian ke terima saya masuk di Boston. Ini juga menarik Pak. Eh, tapi sebelum itu ya waktu saya dari UGM ke Jakarta ini karena saya bukan ya kalau orang UGM biasanya orangnya katanya orang pinggiran gitu kan. Begitu ke Jakarta kaget juga tuh. Karena di Jogja itu makan pakai ayam harganya 350 perak waktu itu. Di Jakarta udah 2.500 gitu. Waduh, kaget. Apa kehidupannya sangat beda sangat luar biasa.
Kemudian saya masuk tadi, dapat beasiswa, saya persiapan bahasa Inggris terutama ini memang ini harusnya benar-benar kita itikat ya karena waktu itu ya kalau sekarang anak-anak sekarang kan sudah canggih-canggih bahasa Inggris. Kemudian saya masuk di Boston, di situ saya kuliah mengambil master untuk macroeconomics. Ini juga menarik sekali. Itu pertama kali saya naik pesawat, Pak. Pertama kali saya naik pesawat dan langsung 24 jam. Pertama kali saya ke luar negeri juga. Jadi nggak kebayang kemarin waktu itu ini imigrasi itu apa gitu kan. Jadi kita juga tanya-tanya kemudian mendarat berjam-jam di pesawat itu nggak kebayang gitu kan kayak pikiran saya ini kok kayak ayam ya. Kita justru tidur terus dibangunin lagi, tidur bangunin lagi untuk makan gitu kan setiap 8 jam. Yang menarik lucunya waktu mendarat di Los Angeles ya pertama kali gitu kita itu kan nggak ngerti ya saya itu kan tukernya duitnya duit ratusan dolar gitu kan karena di sini nggak kebayang saya punya receh itu saya nggak kebayang sampai di sana lapar beli pagi kan itu pagi karena dini hari oh, saya. Terus ada kayak Burger King atau apa gitu ya terus kita beli gitu kan saya beli ke situ harganya cuma $3 waktu itu saya pakai $100 bingung dia kok ada uang $100 gitu ya. Oh iya kan ternyata eh, $100 itu besar sekali. Cash $100 itu biasanya di sana gitu ya. Nanti saya sekolah gitu-gitu ngambil makroekonomik dan ini memperdalam ilmu saya juga gitu Pak ya. Untuk me- lebih lebih sebenarnya kalau keluar negeri ya intinya kalau saya bandingkan S2 dan S1 gitu ya, itu hampir ya bukan hampir mirip, tapi lebih kepada memperdalam dan diskusi dengan teman-teman gitu kan, teman-teman lintas negara. Eh, dan juga melubah lebih kepada pola berpikir dan cara eh, bergaul gitu ya, dan hidup di sana seperti apa. Itu mendewasakan kita sebenarnya itu menurut saya sih. Setelah lulus tahun 2099 akhir saya jadi ceritanya menarik gini saya pergi itu pada saat pergantian itu Pak Harto turun itu jadi saya pergi bulan April atau Mei ya Mei kalau saya ya Pak Harto itu Mei ya benar Mei Mei 1998 saya pergi Pak jadi kita juga waktu itu udah rame bakar-bakaran gitu kita untung kita masih dapat visa gitu. Saya ini jadi pergi nggak ya? Tapi untung kita bisa pergi dan yang menarik kita dapat uang saku itu kan rupiah, Pak. Ya pada waktu kursnya masih 2.500 kita dapatnya gitu kan. Ternyata pada saat kita mau pergi kursnya udah 16.000 gitu. Aduh gitu. Luar biasa sekali itu. Jadi kita dalam dolar habis itu uang saku kita. Tapi untung kita di sana bisa survive juga. Termasuk kita bisa bekerja. Ini yang mendewasakan kita juga. Bagaimana saya bekerja gitu ya, meskipun cuma 20 jam sehari di perpustakaan. Tapi intinya kita lebih kepada bagaimana kita belajar hidup lebih mandiri dan survive gitu ya. Tapi ilmunya juga banyak banyak profesor-profesor yang terkenal ada di sana. Kita sering ikut seminar ataupun eh, kuliah-kuliah umum yang memberikan ilmu yang lebih banyak daripada hanya di kelas gitu ya. Kemudian saya pulang tahun 2019 terakhir itu, kemudian ya perjalanan saya panjang itu Pak. Kembali saya kemudian masuk lagi ke Direktorat dulu masih pusat ya pusat anggaran pendapatan dan belanja negara saya masuk di analisa kebijakan pajak jadi eh, tugas saya waktu itu lebih kepada membuat proyeksi penerimaan pajak ke depan seperti apa termasuk realisasinya dan perhitungan-perhitungannya jadi ilmu yang saya dapat saya gunakan untuk itu sampai tahun 2004. Kemudian karena perubahan BAKM menjadi BAPEKI waktu itu ya Badan Penelitian dan Kebijakan. Lalu saya pindah, saya di moving ditarik ke Dirjen Anggaran, Direktur Jenderal Anggaran.
Di susu sama saya masih tetap pegang pajak sampai tahun 2008 saya balik lagi ke BKF. Jadi Bapeki jadi BKF, dari Badan Kebijakan Fiskal. Itu saya fully dengan Pak Anggito sejak Bapeki ya kemarin. Dan BKF, saya kembali lagi ke BKF. Di situ saya sudah megang APBN secara keseluruhan. Jadi dari sisi penerimaan sampai dengan pembiayaan. Kemudian ada kesempatan lagi 2008 saya daftar untuk S3, Pak. Karena memang cita-cita saya dulu pengen S3 gitu kan. Meskipun sudah 10 tahun saya jadi S2 ke S3, tapi waktu awal-awal saya memang sejak 2009 pulang itu 2000 aktif lagi gitu ya. Itu beberapa kali saya ikut tapi gagal terus gitu ya. Ada ke Japaning Award, ke eh, Mombuso dan lain-lain tapi gagal. Kemudian tahun 2008 alhamdulillah saya dapat beasiswa lagi sama dari GFFRF. GFFRF itu juga dibiayai oleh World Bank juga. Akhirnya saya dapat beasiswa tahun 2009 saya pergi ke Canberra, ke ke Australia. Di situ yang menarik adalah saya sekarang sudah berkeluarga gitu kan. Jadi anak saya bawa ngambil S3 untuk Public Finance. Ini perjuangannya juga panjang karena hampir 4 tahun lebih saya di sana bersama keluarga. Dan yang menarik bagi saya, ternyata S3 itu banyak up and down-nya gitu ya. Memang kita harus konsisten dan komit kepada kalau kita ingin mendapatkan gelar. Saya melihat bahwa tidak hanya kepinteran gitu ya. Kepinteran itu hanya 10% gitu ya. Saya baca buku Seven Secret to be a PhD. Itu 10% kepintaran, ya 90% itu adalah konsistensi kita. Karena dia kayak jet coaster gitu. Pada suatu titik misalnya kita bikin mengenali analisa data, pas datanya bagus kita terus senang banget tiap hari gitu kan. Dan tapi kadang-kadang kita nyampe berantem sama dosen sama pembimbing kita gitu. Itu kan down gitu ya. Jadi kita terus uh, pas down itu kita harus satu titik pasti akan naik lagi. Jadi kita tetap harus uh, kalau dimarahin ya kita kerjakan gitu ya, apa sih masalahnya gitu kan, kita cari solusinya, kita terus analisa terus sampai satu titik kita pasti akan naik lagi. Nah, kadang-kadang banyak teman-teman yang pada saat turun gini karena dia terus ya kan namanya masa S3 ya, dia kan banyak juga diajak jadi asisten dosen atau dia ini gitu ya, penelitian, bantu profesornya gitu kan. Jadi kalau udah kebanyakan dia lupa gitu kan, sehingga ya urusan skripsinya nggak, tesisnya nggak dikerjain lagi. Tapi kalau kita tetap konsisten bahwa kita pengen menuliskan ya pada saat turun kita pasti akan naik lagi. Dan nanti pada suatu titik kita pasti akan mengalami gitu lagi. Jadi itulah dinamika dari eh, ngambil S3 itu. Tapi ini menjadi pelajaran bagi saya juga pada kehidupan nanti pada saat saya kembali lagi ke Kemenq untuk bekerja kembali itu juga kadang-kadang kita ngalami up and down itu gitu ya. Saatnya pada suatu saat kita naik, pada saat kita merasa kita jatuh gitu kan bawah. Tapi kita harusnya terus berkarya, terus bekerja sehingga kita bisa naik lagi. Itu sih Pak, seragam saya kemudian tahun 2013 saya balik lagi ke Menq. Waktu itu saya balik ke BKF kembali. Eh, 3 bulan kemudian saya dikembalikan ya ke eselon 3, tapi maksudnya saya masuk ke multilateral. Ini pengalaman baru juga gitu. Dimana saya tadinya masa APBN, sekarang masuk ke multilateral, lebih ke lobbying, ke diskusi menceritakan Indonesia seperti apa, berdialog gitu kan. Pengalaman yang luar biasa. Saya ke IMF, World Bank, ADB, ke
FAO, yang Food Agriculture, itu tapi semua 9 bulan. Setelah 9 bulan, tahun 2014, saya balik lagi ke DJA, Pak. Tapi saya udah ya, jadi eselon 2 di situ, di Direktorat Penyusunan APBN. Yang kembali ke kitohnya gitu, ke awal saya berkarir gitu. Jadi ngurusin APBN, dengan DPR juga, dengan policy-policy yang ada, bagaimana kita mencari keseimbangan gitu ya. Karena policy itu pasti ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Tapi yang kita mencoba agar yang dirugikan itu seminimal mungkin kan gitu ya. Dan menyeimbangkan kebijakan-kebijakan tadi. Dan itu agak lama, saya 6 tahun, 2020. Kemudian saya jadi staf ahli di pengeluaran negara. Itu lebih kepada mengkoordinasikan karena staf ahli lebih ke ininya Bu Menteri Keuangan gitu ya. Untuk waktu itu saya banyak sekali yang saya ini kan, dan pas di situ kan ada ada COVID, Pak. Jadi saya Januari 2020 dilantik jadi eselon 1 staf ahli, Februari Maret itu COVID. Sehingga pada saat itu memang berubah total itu APBN kita gitu kan. Kita ada penghematan besar-besaran, kemudian semuanya difokuskan ke kesehatan. Dan ekonomi juga benar-benar stuck waktu itu. Itu sangat luar biasa, apa pelajaran yang berharga bagi kita, bagaimana kita bisa menghandle semuanya itu tadi. Dan saya ada di sana, kemudian ada muncul PEN ya. PEN itu adalah kalau saya lupa ekonomi nasional, pemulihan ekonomi nasional, program PEN. Dan saya satu tim dengan Pak Budi waktu itu, Budi Gunadi Sadikin, Pak Menkes. Sampai akhirnya beliau jadi Menteri Kesehatan di akhir tahun 2020, saya ingat. Ya. Kemudian 2021, ya entah gimana ngobrolnya Pak Budi dan Pak Bu Menteri, akhirnya saya jadi Sekjen Kementerian Kesehatan di Agustus 2021. Itu perjalanan saya, Pak. Sekarang saya di sini sebagai Sekjen Kementerian Kesehatan yang memang sangat menantang dan sangat perlu ini. Ternyata ada apa? Ada latar belakang, ada sejarahnya juga apa ya. Jadi baik dari segi apa program gitu, dari segi kegiatan gitu, Bapak pernah menangani juga apa penyesuaian anggaran yang diarahkan ke kesehatan. Ya, Tapi juga dari segi kedekatan Bapak sudah dekat dengan Pak Budi Gunadi gitu. Nah, sekarang sebenarnya apa yang Bapak rasakan begitu lama bergaul dengan masalah keuangan, sekarang bergaul dengan mungkin masalah administrasi kesehatan, mendampingi menteri yang tidak berlatar belakang kesehatan, Bapak sendiri juga tidak berlatar belakang kesehatan. ya. Ini ini perjalanan hidup yang menarik juga nih, Pak. Di pengalaman panjang, tapi dengan pengalaman saya di Kementerian Keuangan, ini menjadi bekal saya untuk berkarir lebih baik di Kementerian Kesehatan. Dan kebetulan Pak Budinya sendiri tadi Bapak bilang memang beliau juga orang banker gitu ya. Beliau juga bukan seorang dokter. Sehingga kita punya helikopter view yang mungkin eh, tidak dipengaruhi oleh masa lalu. Masa lalu dalam arti kalau saya seorang dokter mungkin saya punya masa lalu gitu ya, punya kedekatan dengan senior-senior, dengan profesor-profesor di situ gitu ya. Tapi kalau kami dari luar dan kami juga bidangnya beda, kita punya helikopter view yang lebih clear gitu ya, sehingga kita bisa menjalankan reform dengan lebih tidak ada benturan-benturan gitu kan, tidak ada apa kepentingan dari diri kami sendiri gitu, karena kita melihatnya secara global. Dan saat ini di Sekjen memang tugasnya sangat berbeda dengan apa yang saya lakukan di Kementerian Keuangan gitu ya. Karena Kementerian Keuangan
Saya lebih kepada fiscal policy, kepada APBN, tapi tidak berarti tidak ada kaitannya. Karena saat ini krisis yang kita hadapi itu dimulai dari kesehatan, Pak. Biasanya krisis itu kan sejak 98, kemudian kita ada krisis 2008, itu dimulai dari sektor keuangan. Di tahun 98 itu dari perbankan, dimulainya dari perbankan, 2008 itu dari moneter, fiskal apa moneter policy, moneter, sektor moneter. Sekarang dari sektor kesehatan dan dampaknya ke keuangan gitu ya. Dampaknya ke ekonomi sangat luar biasa. Ini yang menunjukkan bahwa kita harus benerin tuh kesehatan. Tidak berarti bahwa eh, kemudian tidak ada kaitannya dengan keuangan karena justru kita ingin orang concern terhadap kesehatan dan tidak hanya kita sendiri tapi seluruh dunia gitu ya. Karena kalau satu negara masih punya penyakit itu ya semuanya akan nyebar juga gitu. Sehingga kita bicara globally termasuk di Indonesia, pengalaman kita dengan COVID, ini banyak hal yang perlu kita perbaiki di kesehatan. Maka kita ada reform, Pak, reform kesehatan yang 6 pilar tadi. Ini intinya adalah merubah mindset kita, gitu ya. Tidak hanya kita, tapi juga masyarakat dan seluruh stakeholder kita untuk bekerja bersama, gitu menghadapi ini tadi, menghadapi perbaikan-perbaikan di sisi kesehatan. Saya bercerita 6 pilar dulu Pak, tapi dari sisi nanti saya jangan cerita 6 pilar atau saya langsung aja ya. Jadi kalau kita bicara reform yang akan dilakukan, yang kita lakukan saat ini pilar 1 itu adalah kita ingin memperkuat pelayanan kesehatan dasar atau primary care. Ini merubah mindset kita Pak, yang tadinya kuratif ke preventif gitu. Jadi kalau kita cek BPJS kesehatan itu anggarannya sebagian besar digunakan untuk kuratif, Pak. Nah, maka kita ingin merubah mindset tadi. Kita perkuat puskesmas, ada 10.500 puskesmas. Pertanyaannya cukup atau tidak, gitu kan? Tapi kalau jumlah penduduk kita hampir saat ini udah 280 juta, ya itu pasti nggak cukup, gitu kan? Di ekonomi itu kan katanya retail itu kalau untuk menjangkau seluruh masyarakat Indonesia perlu 300.000 ini kan gitu kan outlet supaya orang bisa kenal namanya Indofood gitu ya, kenal namanya apa kecap gitu ya, dia punya outlet sampai 300.000 sampai ke pelosok-pelosok. Kalau kita punya 10.500 puskesmas untuk mengajarkan masyarakat hidup sehat ya nggak mampu itu pasti gitu kan. Kemudian kita lihat ternyata dulu zaman Orba sudah ada namanya posyandu. Posyandu itu ada 300.000, Pak. Dan itu swadaya masyarakat di seluruh Indonesia. Makanya kita sekarang perkuat, Pak. Tidak hanya puskesmas, tapi juga posyandu dan pustu, posyandu dan pustu, pustu yang di desa-desa. Jadi dulu lebih kepada concernnya kepada ibu dan anak. Sekarang kita perkuat tidak hanya ibu anak, tapi siklus hidup manusia. Dari sejak dia lahir sampai dia nanti lansia dan meninggal. Itu yang kita ingin perkuat. Jadi kita uh, nambah imunisasi dasar dari 11 ke 14 imunisasi, termasuk yang mematikan ada HPV untuk serviks, kanker serviks, dan juga HIV dan lain-lain. Tapi yang dasar ya biasanya kemarin kan kalau kita kecil kan polio masuk itu ya macam-macam saya lupa ini. Kemudian kita perkuat juga screening, Pak. Screening ini penting supaya orang tahu sejak awal bahwa dia sakit. Misalnya saya lihat ini mindsetnya teman-teman di puskesmas juga kita berubah. Yang tadinya dia duduk di situ aja orang datang kayak rumah sakit ya kayak dokter, tapi kita dorong mereka untuk mengenal masyarakat di sekitar dia. Kalau ada orang yang gemuk-gemuk ya ditarik untuk dicek darahnya pakai screening. Apakah dia asam urat atau dia diabetes atau tidak. Kalau dia ketahuan ya dia harus merubah pola hidupnya. Kita didorong mereka untuk olahraga. Gitu kan. Minimal
Katanya sih sejam lah sehari, tapi kalau nggak mampu ya gerak-gerak aja lah 30 menit gitu ya, 40 menit. Tapi orang harus bergerak untuk olahraga dan hindari ya rokok gitu ya, karena merokok itu meskipun ada orang bilang kan ada juga nenek saya, kakek saya umur 99 tahun hidup merokoknya nggak, ya itu 1 dari 100.000 kan gitu. Tapi sebagian besar itu akan mengaruhi organ-organ tubuh kita. Jadi gaya hidup inilah yang harusnya kita rubah gitu. Ini dengan apa? Itu tadi memperkuat posyandu tadi Pak, karena dia ada 300.000 di seluruh Indonesia. Itu ya Pak ya, dan kita berikan Pak, termasuk USG, termasuk timbangan untuk stunting, karena kalau waktu itu saya pernah keliling juga ke puskesmas, itu nimbang bayi, posyandu Pak, itu nimbang bayi itu masih pakai timbangan beras itu Pak, ingat nggak? Kayak itu. Itu kan selisih 0,1 gitu kan nggak ngerti gitu kan. Padahal bayi kan 0,1 gram itu metes. Maka sekarang kita belikan timbangan digital Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Profesor Dr. Muti Fajar Dewata SHMHUB mengucapkan Dirgahayu Universitas Gadjah Mada ke-73 tahun. Teruslah menjadi pilar bangsa yang mencerdaskan serta mencerahkan putra-putri Indonesia. Salam Kaya Sakti, lebih cepat, lebih pasti. Ya, Pak Kunto, saya ingin menyela sedikit. Ya, Apakah karena posyandu ini ya bukan tidak terus, tapi tidak termanfaatkan, terpelihara dengan baik, yang akhirnya dampaknya pada stunting itu Pak sekarang? nah, lah ini banyak hal itu Pak ya. Jadi selain posyandu sendiri ya, selain posyandu saya sepakat Pak. Jadi dulu itu ya, bukan dulu ya berapa kemarin tahun 2001 saya masih keliling lihat. Jadi mereka tuh pakai timbangan yang itu Pak ya, timbangan beras. Kemudian mereka juga mencatatnya pakai tangan gitu Pak. Dari posyandu nanti dikumpulkan di puskesmas, dari puskesmas dikumpulkan ke dinkes gitu kan. Kadang-kadang sudah nggak waktunya juga habis di situ para perawat gitu kan, sehingga untuk turun ke lapangannya juga kurang, waktunya habis. Untuk itu kita mulai ubah Pak pola itu dengan adanya timbangan digital tadi, sehingga begitu ditimbang dia langsung masuk otomatis ke aplikasi dan sudah terrecord sampai ke atas ya. Dan kita juga dorong untuk masyarakat eh, itu tadi Pak, kenal lingkungannya gitu. Terutama posyandu ya. Mereka kenal lingkungan siapa sih yang mungkin kelihatan anak aku, saya nggak tahu ini ya kurus atau jadi dia didorong ibu itu untuk ke posyandu sesuai jadwal Pak. Supaya kelihatan. Kalau dia kan mulainya ini kan dari eh, apa ya stagnan gitu kan. Dan badannya stagnan. Ya kalau kita sejak awal sudah tahu dia stagnan, dan kita bisa langsung perbaiki. Jangan sampai sudah atau stagnan yang nggak tahu terus dia sudah mencapai menurunan. Nah, itu yang nggak boleh. Itu sudah sangat tinggi, apa resikonya sangat tinggi. Jadi apa rajin untuk ini kan ke posyandu untuk menimbang, untuk ngecek gitu kan. Dan ini harusnya mulainya kalau stunting Pak ya, itu mulainya tidak hanya dari balita, tapi sebenarnya sejak remaja putri Pak. Saya baru tahu juga. Sejak remaja putri itu dia harus kita cek dia anemia enggak, kekurangan darah enggak. Kalau dia kekurangan darah nanti pasti waktu melahirkan dia pasti ini kurang gizi gitu ya. Jadi itu yang kita dorong sekarang melalui apa eh, kalau dulu UKS gitu ya, unit kesehatan sekolah gitu ya. Lewat SMP waktu mereka minum tablet penambah darah untuk remaja-remaja putri tadi. Kemudian untuk dari kalau dia sudah menikah, ya kita monitor juga gitu ya. Posyandu itu monitor ibu kalau dia sudah hamil, gizinya cukup enggak gitu. Ya dari remaja putri sampai dia hamil itu gizinya cukup enggak? Ya ini harus diperbaiki gitu kalau ada kekurangan.
sampai dia lahir sampai balita. Ya, Saya juga mau tanya sedikit. ya. Ada yang berpendapat kalau sudah ketahuan stunting itu sebenarnya sudah tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan untuk perbaikan itu. Ya. Karena itu lebih baik mempersiapkan yang belum katanya. Jadi kalau sudah stunting itu sudah terlanjur, sudah susah. Bagaimana Pak Kunto? Ya, tapi tidak berarti terus begitu stunting terus kita nggak ngapa-ngapain, nggak boleh juga. Meskipun sudah terlanjur, ya saya sepakat. Makanya sejak awal kan kita jagain dari sejak remaja putri ya gitu Bu ya, Pak ya. Pak Haji. Tapi kalau dia sudah stunting, ya tetap kita harus ini kan Pak. Minimal dia diajarkan, tetap gizinya kita tambah, meskipun dia tidak membaik seperti yang lainnya, tapi dia sudah bisa mandiri. Itu yang penting Pak. Ya, karena dampaknya Pak ya. Oh, sekarang memang penurunannya sudah sangat signifikan ya. Kalau saya lihat datanya itu tahun 2019 itu 27,67% Pak, bayi kita stunting. Kemudian 2021 sudah turun ke 24,4%. Nanti 2022 kita sedang survei lagi, harapan kita juga turun Pak. Mungkin di sekitar 20 atau 20, tapi saya nggak tahu. Nanti kan ada pengumuman juga. Kemudian RPJMN kita itu targetnya 40%. Ini penting, Pak. Kita melihat, oh itu stunting gitu. Karena dia nanti 20 atau 30 tahun lagi, itu adalah produktif generasi yang produktif, Pak. Gitu kan. Jadi kalau bayangkan, kalau setiap tahun kita itu kalau katanya bayi lahir itu sekitar 5 juta. Kalau kita bicara balita, berarti 5 kali 5, 25 juta balita. Gitu kan. Kalau 24%-nya stunting, itu berarti kan seperempat ya Pak ya. Seperempatnya stunting. 25 bagi 4 itu sekitar ya 5 juta bayi orang itu stunting Pak. Itu 30 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian ini kan akan membebani kita. Membebani generasi muda yang sedang produktivitasnya tinggi. Ya ini yang harus kita mulai pikirkan gimana ini harusnya nggak stunting gitu. 5 juta itu sama dengan penduduk se-Singapura Pak. Ya kan kita bayang gitu kan. Ya. Kita kembali ke 6 pilar tadi, Pak. Kalau tidak salah itu salah satu adalah apa ya tadi Bapak sudah sebutkan switch anggaran dari kuratif ke preventif. Promotif Nah, preventif. itu pelaksanaannya seperti apa, Pak? Ya, yang tadi Pak. Jadi kita akan perkuat yang eh, promotif preventifnya dari Puskesmas, Posyandu dan Pustu. Kita perkuat di situ. Ini otomatis anggarannya juga akan geser ke sana, gitu kan, untuk meningkatkan kapasitas dari Puskesmas. Kita belikan USG juga, Pak. USG itu harapannya sekarang itu bayi ibu hamil itu jarang di USG, bukan jarang. Hanya 2.000 puskesmas yang punya USG. Yaitu kalau ada sesuatu kita nggak tahu, kemudian masuk rumah sakit sudah terlanjur bisa meninggal. Sekarang kita belikan semua 10.500 sehingga ibu hamil itu bisa di USG dan ketahuan bayinya sehat atau tidak. Maka itu dari situ Pak, sejak awal kita tahu oh ini kurang gizi, kita harus intervensi. Atau dia terbelit, berarti nanti pada saat dia melahirkan dia harus langsung ke rumah sakit, tidak ke puskesmas, mencegah orang meninggal atau ibu meninggal. Termasuk kader-kader dan kita ingin memperkuat jumlah nakes tenaga kesehatan Pak. Ada 9 nakes yang akan ada sebenarnya itu sudah aturannya udah lama cuma nggak dipenuhin aja gitu kan. Karena kita ingin penuhi 9 nakes yang ada di puskesmas. Masuk spesial dokter umum, dokter gigi, spesialis gitu ya. Saya lupa spesialnya ada apa, penyakit dalam segala macam gitu, termasuk bidan, perawat, itu yang harus kita ini. Anggarannya, itulah salah satu reform selain 6 pilar tadi Pak ya. Ada pilar kan primary care, kemudian rujukan. Kita ingin memperkuat rumah sakit untuk 4 penyakit yang mematikan, jantung, kanker, stroke, dan ginjal. Sehingga semua orang punya akses yang sama di seluruh Indonesia.
Kemudian ketahanan kesehatan ini agar kita meningkatkan produk dalam negeri, karena kita supply chain-nya sudah terganggu gitu ya, berarti kita harus meningkatkan produk dalam negeri. Kemudian 4, 5, 6 itu supporting, 4 itu untuk mengembalikan kitohnya untuk jaminan sosial, kemudian 5 itu untuk meningkatkan tenaga kesehatan, baik dari jumlah, mutu, dan distribusinya. Keenam adalah IT-nya, teknologi. Yang ketujuh sebenarnya kita ada juga, itu reformasi internal di Kementerian Kesehatan. Nah, ini salah satu tanggung jawab dari saya, Pak. Ini 4 hal yang saya lakukan. Pertama dari sisi anggaran, supaya lebih efisien dan efektif, termasuk realokasi tadi, Pak, untuk hal yang fokus. Fokus kita ke puskesmas, primary care, ya kita harus fokuskan ke sana, termasuk ke rumah sakit dan yang lain tadi. Itu yang reform di anggaran. Kedua, reform di struktur organisasi. Ini kita merubah struktur organisasinya supaya tidak tumpang tindih dan clear masing-masing unit eselon 1 itu kemana. Ketiga adalah sumber daya manusia, karena reform tanpa sumber daya manusia juga akan terjadi. Kita merubah sistemnya, Pak. Kita perbaiki sistemnya. Jadi siapapun nanti yang menjadi pemimpin itu sudah jalan. Kemudian keempat adalah penggunaan IT, new way of working untuk IT. Jadi itu Pak secara keseluruhan yang kita lakukan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya begitu, Pak. Mungkin ini baru sebentar konsep-konsep baru itu dilaksanakan. Tanda-tanda keberhasilannya sudah kelihatan atau belum, Pak? Tanda-tanda masyarakat yang melihat ya. Tapi kalau saya dengar dari ya omongan orang-orang gitu ya, dari masyarakat, itu merasakan perubahan yang sangat mendasar gitu ya. Termasuk kalau boleh gitu ya, dari sisi penanganan stunting dan memperkuat puskesmas, termasuk kita juga memperkuat laboratorium kesehatan masyarakat. Ini kan sudah dirasakan. Contoh konkretnya apa ya? Contoh konkretnya adalah kita bisa menghandle COVID. Itu adalah buah dari reform juga. Gitu. Tapi tidak berarti kita terus bertepuk tangan, bertepuk dada bahwa itu adalah kerjaan Kementerian Kesehatan. Enggak. Kita juga sadari. Justru kita sekarang menggerakkan masyarakat, Pak. Jadi keberhasilan kita untuk melakukan vaksinasi, Pak. Saya ingat betul itu waktu saya di Kementerian Keuangan, Januari 2021, itu vaksinasi kita sehari itu cuma 100.000, Pak. Padahal kita harus menvaksin 80% dari, 70% waktu itu, 70% dari penduduk Indonesia. 70% itu kan sekitar 180 juta lebih, kali 2, 360 juta, Pak. Kalau sehari 300.000 itu berarti perlu waktu puluhan tahun gitu kan untuk mencapai ke sana. Tapi ternyata kita bisa sekarang saat ini, Pak, vaksinasi kita itu sudah mencapai 450 juta dosis vaksin disuntikkan ke masyarakat. Baik dosis 1, dosis 2, booster 1, dan sekarang mulai booster 2. Jadi intinya apa, Pak? Sehari itu kita bisa tahun lalu ya setelah Delta itu Oktober November itu sehari 2,5 juta vaksin, Pak. Itu nggak bisa kebayang waktu itu. Dan itu bisa dilakukan karena Pak kerja bersama, Pak. Sinergi dan kolaborasi. Itu semua orang turun tangan itu, Pak. TNI, Polri, masyarakat, mungkin UGM juga turun tangan untuk vaksinin orang, gitu kan? Para mahasiswa tingkat akhir kedokteran, para bidan perawat disuruh nyuntik. Tadinya kan nggak boleh. Sekarang semua diajarin 3 hari, ternyata bisa kok mereka nyuntik. Semua bisa turun tangan dan itu bisa dicapai. Kedua, selain vaksinasi juga kita bisa menghandle COVID. Ya bagaimana juga semua negara di dunia memuji kita gitu ya.
Sebenarnya ada kekurangannya ya, tapi kita dipuji kita bisa menghandle dengan penduduk sekian banyak, berbagai pulau dan ekonomi juga terjalan kan gitu ya. Itu dengan apa? Ya masyarakat juga. Bagaimana masyarakat sadar gitu kan bahwa dia kalau sakit ya dia isolasi mandiri dong gitu kan. Kalau dia eh, eh, semua bergerak bersama untuk tadi eh, bareng-bareng mengendalikan vaksin COVID tadi. Itu semua membuktikan bahwa reform kita sudah mulai jalan gitu ya. Yang tadinya Peduli Lindungi itu salah satu terobosan yang sangat luar biasa loh Pak. Sekarang di-download oleh 100 juta orang, sehari itu rata-rata pemakaian 5 juta per hari. Itu udah dekakon gitu kan. Dan kita tahu betul siapa sih orang yang sudah divaksin, vaksin 1, 2, 3, siapa yang pernah sakit atau sedang sakit, dia minum obat apa, kita udah tahu betul itu. Ini yang akan kita kembangkan, Pak. Kita akan kembangkan ke penyakit-penyakit lain, termasuk stunting, termasuk TB. Karena TB itu juga virus sebenarnya. Tapi kita nggak tahu siapa sih orang TB ini. Ya, Nah, itu kita akan Pak ya, kembangkan. Pak Kunto, Ya, ini walaupun sporadis masih ada saja ini orang yang terkena COVID harus isoman dan sebagainya. ya. Ini seperti apa? Cukup harus dikhawatirkan atau nggak terlalu, artinya orang ya itu biasa cuma sedikit gitu misalnya. Gimana, Pak? Ya, jadi gini Pak. Ini naik lagi karena ada varian baru. Kalau mau ada varian baru, biasanya akan naik. Ini XBB sekarang itu kan, itu naik. Dan di dunia juga naik. Tapi dia cepat naik dan cepat turun. Kita lihat di negara lain juga seperti itu. Indonesia sekarang posisinya sedang naik, Pak. Sedang naik, cuma nggak akan lama lagi pastinya akan turun karena sudah kenaikannya itu sudah mulai melandai gitu. Ya. Jadi biasanya Pak, biasanya misalnya kemarin Delta, dulu kan ada eh, variannya kan sebelum Delta itu kan ada varian lupa saya namanya BA, masih varian BA ya, Omicron pertama. Kemudian begitu ada Delta, yang menguasai Delta Pak gitu. Yang itu udah hilang Delta langsung memuncak, seret gitu yang pas tahun lalu setelah Lebaran itu. Kemudian turun. Kemudian kemarin Omicron, sorry kemarin kan COVID BA ya. Kemudian Delta, kemudian sudah landai di Desember, kemudian muncak lagi ada Omicron, ya kan di Februari Maret naik lagi, set. Kemudian ini sudah turun landai, sekarang ada SBB naik lagi, tapi semakin lama semakin turun Pak, semakin lama semakin melandai. Dan yang penting yang tadi saya sampaikan, kita harus membentuk imun secara komunal, secara masyarakat. Maka yang sebenarnya dosis 1 dan 2 itu kan sudah tinggi, kita sudah mencapai 80% penduduk. Tapi yang belum itu adalah booster, Pak. Booster 1. Ini yang kita dorong masyarakat harus ikut booster 1. Supaya terjadi imun secara komunal. Jadi kalau ada varian baru kita juga sudah semuanya kebal kan gitu. Termasuk sekarang kita punya booster kedua untuk usia 60 tahun ke atas. Kita juga dorong orang-orang yang 60 tahun ke atas ikut dong gitu. Supaya terjadi imun tadi Pak. Itu sih Pak secara garis besar. Ya. Sekarang kembali ke UGM, Pak. Oke. Ya. Apa yang Bapak sangat sangat kenang, sangat rasakan itu ya, pembekalan-pembekalan yang dari UGM, mungkin tidak hanya yang kuliah secara formal, tetapi yang kemudian sangat membantu ketika Bapak menjalani karir. Ya, jadi kalau saya bicara di UGM, waktu itu saya masih banyak eh, dosen-dosen yang jadi pejabat, Pak ya. Pak Budiono, Pak Budiono, tapi yang Sri Handoko ya, Pak Budiono sendiri ada Pak Budiono Sri Handoko, ada Pak Aceh, Pak
lupa saya banyak hal, banyak Pak Rukmono Maka, Pak ini. Jadi banyak juga dosen-dosen yang memang beliau adalah eh, bekerja di Jakarta gitu ya. Tadinya saya agak agak kesel tadinya gitu ya, karena dia fully Senin sampai Jumat tuh pasti nggak bisa ngajar. Dia datangnya Sabtu waktu itu. Jadi kita tuh Sabtu tuh full kok dari pagi sampai sore karena banyak dosen-dosen itu. Tapi justru saya lama-lama lihat kalau baca buku saya bisa baca buku sendiri gitu kan. Di perpustakaan saya baca buku bisa. Saya bisa belajar dari itu bisa. Tapi pengalaman-pengalaman beliau eh, waktu di sebagai eh, sebagai petinggi-petinggi di pemerintahan itu yang menurut saya banyak yang saya dapatkan. Ya. Beliau juga mengajarkan tidak hanya teoritis gitu ya, karena teoritis kadang kita bisa baca, tapi beliau lebih kepada pengalaman sehari-hari. Ini yang menurut saya sangat membekali saya gitu ya, untuk melihat suatu eh, suatu fenomena atau suatu kasus kasus gitu ya, gimana kita menghandlenya. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, UGM itu kan dari berbagai macam orang sebenarnya. Dulu kalau saya di Solo ya saya kenalnya orang Solo doang gitu kan. Paling ada beberapa etnis lain gitu ya, orang dari China gitu. Tapi di luar itu kan jarang sekali kita ketemu. Tapi waktu di Jogja kita ketemu dengan berbagai macam suku bangsa dan perilaku orang. Itu juga mendewasakan kita, bagaimana kita bergaul, Pak. Bagaimana kita bergaul, bagaimana kita bisa bersinergi dengan mereka, gitu ya. Watak orang itu ternyata memang berbeda-beda. Inilah kekayaan yang ada di UGM, gitu ya. Jadi kita tidak harus berantem, gitu kan, tapi lebih kepada bagaimana kita berdiskusi. Termasuk dari sisi agama juga variatifnya juga sangat luar biasa. Jadi saya melihat UGM itu semacam kayak mininya Indonesia, yang bagaimana kita bisa belajar banyak dari sana dan itu mematangkan eh, kepribadian kita gitu ya, kepribadian saya terutama gitu. Itu sih Pak Serega besar Pak. Terakhir Pak, Bapak Ya. punya pengalaman yang unik, yaitu masuk ekonomi yang bukan ya, bukan cita-cita, bukan yang ideal, tapi lama-lama akhirnya harus berkarir di jalur itu. Nah, bagaimana saran pada banyak orang, mungkin Bapak tidak sendiri, banyak mahasiswa yang juga diterima di tempat yang bukan menjadi cita-citanya. Bagaimana menjalaninya itu? Ah, tadinya berat Pak sih. Saya terus terang Pak, masuk ke UGM, saya masih 2 kali lagi saya ikut tes Pak. Jadi tahun berikutnya 2 kali, 2 tahun saya berarti tes lagi untuk kembali ke kitohnya gitu kan, kitohnya ya sebagai di SMA gitu. Tapi akhirnya saya menyadari kan ternyata nggak keterima juga gitu ya. Jadi si Maru kedua saya nggak keterima, si Maru ketiga saya nggak terima. Aja saya menyadari memang ini jalan hidup saya di sini. Once kita sudah menerima Pak, itu akan jauh lebih ini, lebih lebih eh, apa ya, tuluslah kita belajar. Terus terang nilai saya di awal-awal memang jelek, Pak. Terus terang saya katakan itu. Tapi after saya merasa, oh memang ini jalan hidup saya di sini, saya harus mengejar ketinggalan saya gitu. Jadi saya kuliah itu 6 tahun, Pak, di UGM, Pak. Untuk ukuran ekonomi lama juga itu. Akhirnya saya bisa apa ya, beradaptasi dengan itu. Dan satu hal yang saya ingin sampaikan itu perkataan kakak atau bapak saya lupa, kakak saya kalau nggak salah. Karena kakak-kakak saya semua itu lulusan ITB dan UI, Pak. Kecuali saya di
ekonomi UGM lagi. UGM tapi ekonomi gitu ya. Jadi perkataannya adalah lebih baik kita itu jadi kepala ayam daripada kaki gajah. Filosofinya adalah kalau saya ngejar-ngejar misalnya saya keterima di ITB waktu itu misal gitu ya. Tapi kemampuan otak saya nggak mampu gitu ya. Itu kan saya cuma jadi orang Jawa biasanya endek-endek gitu ya dari bawah gitu kan. Akhirnya kalau saya lulus pun juga agak berat gitu. Jadinya ke gajah kan gitu. Tapi kalau saya, alhamdulillah saya di ekonomi gitu, tapi saya bisa lebih baik gitu ya, sesuai dengan jalan hidup saya gitu kan. Ya saya kan jadi kepala kepala ayam gitu kan, bisa matok-matok sendiri. Matok tidak harus diperintah. Itu sih Pak, secara jadi, tetap kita jangan putus asa sih boleh, kecewa itu boleh gitu Pak ya. Karena kita kecewa, aduh saya kok nggak ke sini ya. Saya juga kadang, aduh kok saya di Kemenkes, tapi nggak bukan putus asa gitu. Jangan putus asa, karena itulah jalan hidup kita. Gitu. Dan kita harus tetap semangat untuk dimanapun kita berada. Ya, ini memang menarik. Artinya biasanya kan yang diceritakan itu yang sukses-sukses saja. Ini Nah, juga cerita bagaimana menjalani kalau pas tidak sesuai yang dengan kita inginkan. Ternyata bisa juga berhasil seperti Bapak. nah, ini masih Baik. masih Eh, bukan berhasil, masih panjang iya. perjalanannya. Iya. Terima kasih sekali Pak Kunto Wibowo Doson Nugroho, SEMA, PhD, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. Banyak sekali yang sudah kita bicarakan. Mudah-mudahan selain menambah wawasan, juga menambah motivasi dan inspirasi bagi teman-teman yang lebih sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih Bapak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andos M. Taufik HZ MHI, Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Universitas Gadjah Mada ke-73 tahun. Teruslah bertransformasi menjadi rumah ilmu bagi putra-putri bangsa yang mendidik dengan mengutamakan karakter Pancasila. Salam Kaya Sakti, lebih cepat, lebih pasti. Nama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa.